Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. NIM saya 2892050006. Tugas mata kuliah Agama Islam. Dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SAG MPDI. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang memilih pemimpin dalam Islam. Yang pertama, latar belakang masalah. Hakikatnya setiap manusia menurut ajaran Islam adalah pimpinan, yaitu pemimpin. Suami menjadi pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang istri menjadi pemimpin dalam memelihara kehormatan dan menjaga milik suaminya. Setiap manusia adalah pemimpin baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Menjadi pemimpin merupakan fitrah manusia sebagaimana yang telah diterapkan Allah dalam firman-Nya, yaitu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Di samping itu, kenyataannya bahwa tidak pernah ada manusia yang bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Menjadi bukti bahwa hidup bermasyarakat juga merupakan fitrah manusia. Satu pernyataan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam posisi manusia sebagai makhluk sosial, setiap manusia dituntut untuk berbaur dengan masyarakat tanpa dihalangi oleh perbedaan suku, ras, maupun agama. Hanya saja dalam posisi manusia sebagai makhluk beragama, manusia harus memberikan batasan dalam beberapa perkara, salah satunya dalam hal memilih pemimpin. Umat muslim di seluruh belahan bumi dituntut untuk memilih pemimpin sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Dan yaitu fenomena masyarakat saat ini dalam memilih pemimpin terlihat lebih mengutamakan materi dan mulai meninggalkan prinsip-prinsip agama walaupun bukan secara keseluruhan. Bahkan akhir-akhir ini masalah memilih pemimpin merupakan permasalahan yang sedang sangat hangat diperbincangkan, terlebih permasalahan yang membawa nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau dikenal dengan sapaan Ahok mengeluarkan pernyataan yang membuat umat Islam murka. Pernyataan beliau bahwa masyarakat dibohongi dengan surat Al-Maidah ayat 51 membawa kemarahan umat Islam hampir seluruh tanah air. Padahal jelas bahwa ayat Al-Quran yang melarang untuk memilih pemimpin non-muslim bukan hanya satu perintah, diulang beberapa kali di dalam Al-Quran, sehingga wajar ketika Al-Quran yang merupakan pedoman bagi umat Islam dicaci dan dihina dalam hal ini oleh seorang non-muslim yang sejatinya tidak pernah mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, apalagi mengimani Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa wahyu ilahi yang kebenarannya bersumber dari Allah, maka menimbulkan reaksi yang sangat besar dari berbagai unsur masyarakat, baik itu dari kalangan mahasiswa, masyarakat biasa, sehingga tokoh-tokoh agama pun mengancam tindakan tersebut. Dalam dunia internasional masa ini,
fenomena kepemimpinan yang sangat brutal sedang terjadi di dunia Islam di wilayah Timur Tengah, khususnya negara-negara republik. Meskipun para pengamat, peneliti, dan ahli strategi tentang Timur Tengah berbeda pandangan tentang penyebab kehancuran negara-negara Arab, namun mereka sepakat dalam satu hal, bahwa semua pemimpin negara non-monarki atau republik yang dilanda revolusi rakyat itu berkuasa secara diktator dan otoriter. Mereka memerintah rakyatnya dengan gaya dan sistem militer. Sangat mengherankan bahwa para presiden di sejumlah negara Arab yang mestinya merupakan pilihan rakyat secara demokratis justru berkuasa lebih lama dari para raja, amir atau sultan, diantaranya Zainal Abidin bin Ali Tunisia, Husni Mubarak Mesir, Ali Abdul Soleh Yaman, Muammar Gaddafi Libya, dan Bashar Assad Suriah yang berkuasa lebih dari 20 tahun dan bahkan hingga 30 tahun lebih. Dan yang lebih menyedihkan, demi melanggengkan kekuasaan, bahkan ada penguasa seperti Presiden Bashar Assad yang rela mengundang campur tangan asing untuk menyerang dan mengusir rakyatnya sendiri. Inilah yang sedang berlangsung di Suriah, Aleppo sekarang ini. Dengan beberapa fenomena yang terjadi tersebut bisa dilihat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan memilih pemimpin pun sudah diatur dalam Al-Quran, sehingga sudah sepatutnya masyarakat menjadi Al-Quran sebagai pedoman dalam menentukan pemimpin. Dan rumusan masalah, yaitu Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam termasuk dalam masalah memilih pemimpin. Akan tetapi masyarakat cenderung memiliki kriteria sendiri dalam memilih pemimpin, tanpa memperhatikan kriteria pemimpin yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dengan kesenjangan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan pertama, bagaimana kriteria pemimpin dalam Al-Quran? Kedua, bagaimana pemahaman masyarakat kemukiman Lamgarot mengenai kriteria pemimpin dalam Al-Quran? Yang ketiga, bagaimana pengaplikasian masyarakat kemungkinan Lamgarot dalam memilih pemimpinan? Yang terakhir yaitu tujuan pembahasan untuk mendeskripsikan kriteria pemimpin dalam Al-Quran. Terima kasih. Sampai sini saja saya untuk mempresentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.